Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syamsi Ramadhani, mahasiswi jurusan Pendidikan Luar Biasa, kelas A, angkatan 2018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan terapi bermain melukis menggunakan kuas pada anak tunagrahita. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Terapi Bermain Musik dan Okupasi oleh Ibu Wizerti Aryastuti Saleh, SPD, MPD. Pengertian terapi bermain. Terapi bermain adalah terapi yang menggunakan alat-alat permainan dalam situasi yang sudah dipersiapkan untuk membantu anak mengekspresikan perasaannya, baik senang, sedih, marah, dendam, tertekan, atau emosi yang lain. Terapi bermain dapat dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan. Terapi yang dilakukan di dalam ruangan sebaiknya dipersiapkan dengan baik, terutama dengan alat-alat permainan yang akan digunakan. Manfaat dari bermain yaitu yang pertama, perkembangan aspek fisik. Kedua, perkembangan aspek motorik kasar dan halus. Yang ketiga, perkembangan aspek sosial. Keempat, perkembangan aspek emosi atau kepribadian. Kelima, perkembangan aspek kognisi. 6. Mengasah ketajaman penginderaan, menjadikan anak kreatif, kritis, dan bukan anak yang acuh tak acuh terhadap kejadian di sekelilingnya, serta sebagai media terapi. Adapun tujuan terapi bermain yaitu 1. Menciptakan suasana aman bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri mereka. Yang kedua, memahami bagaimana sesuatu dapat terjadi, mempelajari aturan sosial dan mengatasi masalah mereka. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berekspresi dan mencoba sesuatu yang baru. Berdasarkan hasil observasi yang kami dapatkan, Anissa mengalami keterbatasan dalam motorik halus yang menyebabkan masalah dalam bidang akademiknya. Untuk itu, dalam mengatasi hambatan motorik halus Anissa tersebut, kami melakukan terapi bermain melukis menggunakan kuas, di mana terapi bermain menggunakan kuas merupakan satuan kegiatan untuk mengembangkan motorik halus anak, karena dalam proses pelaksanaan permainan melukis dengan kuas, anak akan menggunakan jari jemari tangannya. Dalam permainan ini, dimulai dengan bagaimana anak memegang kuas dan cara anak menggenggam kuas. Melukis dengan kuas tidak menggunakan seluruh jari tangan, melainkan hanya dengan jari jempol dan jari telunjuk. Anak diajarkan jangan lagi melukis menggunakan lengan dan bahunya untuk ikut melakukan gerakan melukis, melainkan lebih banyak bertumpu pada gerakan jari tangannya. Permainan melukis dengan kuas ini dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Kami memilih terapi ini dikarenakan jika anak sudah mampu untuk menggenggam kuas dengan baik, maka selanjutnya kami akan mengajarkan Anissa untuk memegang pensil dan menulis. Adapun tujuan dari terapi bermain melukis menggunakan kuas yaitu yang pertama, dengan menggunakan tangannya untuk melukis dengan kuas akan membantu untuk perkembangan motorik halus dalam melenturkan jari-jarinya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berbahasa. Yang ketiga, membantu anak untuk fokus atau konsentrasi. Keempat, mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak. Dan yang kelima, berfokus pada perkembangan motorik halus, yaitu bagaimana anak mampu untuk menulis dengan pensil. Adapun langkah-langkah terapinya, yang pertama, terlebih dahulu anak diperlihatkan alat melukis yang akan digunakan dalam terapi. Yang kedua, anak diajarkan untuk memegang kuas dengan benar. Ketiga, anak mulai diajarkan untuk melukis gambar-gambar dengan kuas dengan bantuan pembimbing atau orang tua. Keempat, anak diminta untuk menggambar apapun tanpa dibantu oleh pembimbing atau orang tua. Dan yang kelima, anak mulai diajarkan memegang pensil dan menulis.
Berdasarkan hasil terapi bermain melukis menggunakan kuas yang telah kami lakukan, dengan memperhatikan langkah-langkah terapi yang telah kami rancang atau kami susun, yaitu terdapat perkembangan dalam kemampuan motorik halus Anissa. Di antaranya, dia sudah mampu memegang kuas dengan baik, melukis gambar-gambar yang dia sukai, dan sudah mampu memegang pensil dengan baik. Serta, Anissa juga sudah mampu menulis menggunakan pensil sedikit demi sedikit. Demikian video ini saya buat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.